Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas mengenai mata kuliah praktikum RPL ya. Nah, sebelum mulai perkuliahan praktikum RPL ini, ya, ini sedikit video pembukaan aja. Bahwasanya kami mohon maaf ya terkait dengan adanya latsar CPNS yang harus dilaksanakan selama 1,5 bulan full daring. Jadi ya memang terus terang kami tidak bisa maksimal dalam memberikan pelayanan pengajaran kepada teman-teman semua. Ya oleh karena itu ini semuanya udah kita prepare ya dari jauh-jauh hari, dan mungkin ini adalah video yang saya unggah di hari Minggu. Jadi tanggal 27 September. Nah, tanggal 28 itu kita sudah mulai perkuliahan praktikum RPL. Nah, sebelum mulai ke perkuliahan praktikum RPL ya, mungkin terkait dengan jadwal yang ingin saya bahas sedikit ya. Pak, kenapa di minggu praktikum ini ada 2 mata kuliah? Kemudian ada 1 mata kuliah yang dosennya 2. Jadi memang kemarin dijelaskan oleh jurusan ya, diwakilkan oleh Pak Anton, bahwa kenapa ada 2 mata kuliah praktikum, yaitu karena memang dengan sistem daring ini terkait dengan masalah lab gitu ya, keterbatasan tempat praktikum lab itu kan sudah terkat gitu ya. Jadi kita bisa melakukan perkuliahan untuk beberapa mata kuliah sekaligus dalam 1 minggu. Pertimbangannya seperti itu. Ya memang saya akui itu berat ya. Hanya saja memang ada cilok lewat ya. Memang kami pun pengajar ini seharusnya diliburkan ya, harusnya kami tidak mengajar, tapi karena benturan jadwal ini juga kami harus mengajar ya. Sekedar informasi bahwa kami melaksanakan latsar itu setiap hari dari Senin sampai Sabtu sampai Jumat jam 8 sampai jam 5, belum tugas yang harus disubmit hari itu juga jam 12 malam. Jadi yang namanya orang dikasih, manusia dikasih hidup itu ya berarti kita dikasih capek ya, kita harus siap lah ya, kita bareng-bareng. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya praktikum, kalau nggak salah kalian ada praktikum RPL dan PPO. Jadi intinya dalam minggu depan, minggu tanggal 28 itu nanti akan ada 2 dosen yang memberikan tugasnya kepada kalian, jadi memberikan arahan untuk melakukan apa saja. Kemudian terkait dengan bagian kelas praktikum RPL itu kan ada saya dengan Pak Faiz. Jadi kelas A dan C itu saya, kelas B dan D itu Pak Faiz. Ya itu saja mungkin terkait dengan beberapa yang ingin saya sampaikan terkait pembukaan. Nah kemudian sekarang di praktikum RPL nanti teman-teman ngapain aja? Oke, jadi sudah saya buatkan classroom untuk 2 kelas, isinya sama persis, yaitu untuk kelas TI2A dan TI2C. Nah di Google Classroom ini nanti akan saya share kodenya. Yang pertama tentu saja kalian harus mendownload softwarenya. Jadi untuk praktikum RPL nanti kan kita akan membuat beberapa perancangan seperti perancangan UML, ERD ya. Nah ada beberapa software yang dibutuhkan. Nah di sini ada 4 software yang sudah saya siapkan linknya, tinggal kalian download saja. Nah kemudian ya memang ini agak berat ya, ada 4 software yang harus kalian download. Ya saya rasa sih kalau dengan kebutuhan kuota gratis itu mungkin memang akan sedikit kurang ya, kurang cukup lah. Mungkin kalau kalian nggak banyak main Instagram, Facebook ya mungkin cukup. Tapi memang satu file itu bisa 500-600 MB ya. Oleh karena itu saya share di hari Minggu supaya hari Senin kalian udah siap. Yang wajib di download itu 3 ya, Visio, Star UML, dan Visual Paradigm. Power Designer ini nggak wajib, tapi kalau memang mau di download juga lebih baik. Nanti kalian bisa memilih di antara software-software ini mau pakai yang mana. Nah kemudian materi itu juga sudah saya siapkan. Di sini ada 11 materi video.
Nah, pertanyaannya kenapa video? Karena kalau tidak video, saya yakin 100% kalian akan bingung ya, bagaimana cara merancangnya, tahapan-tahapannya, urutan-urutannya pasti akan bingung. Karena dengan video pun nanti kalian juga akan menemukan sedikit perbedaan. Misalnya Power Designer di video itu versi berapa, nanti yang kalian download versi berapa, itu pasti ada sedikit perbedaan di situ juga. Nah, videonya ini nanti tinggal di download aja atau langsung di view. Itu sudah saya simpan di Google Drive ya. Nah, kemudian saya sarankan sih di download aja ya, di download di komputer kalian. Kemudian nanti apa yang selanjutnya adalah, ini kan ada 11 video. Dari 11 video ini nanti ada 10 tugas ya. Jadi dari masing-masing video ini, mulai dari nomor 2 DFD sampai dengan sequence diagram nomor 11 itu harus kalian kerjakan. Nah, nanti akan disubmit di tugas individu ini. Nah, jadi buatlah rancangan UML dari video 2 sampai 11. Kemudian nanti diekspor ke dalam format JPG. Nah, kemudian dijadikan satu dalam WinRAR ya. Nama filenya ya disamain aja 02 Visio 02 apa kayak gitu ya. Terserah sih sebenarnya, bebas. Kemudian jadikan satu folder, kemudian di WinRAR dengan nama tugas 1 underscore npm. Ya, jadi format yang dikirim di sini nanti WinRAR, dan ini adalah tugas individu. Nah, harapan saya di hari Rabu itu semuanya sudah selesai mengumpulkan ya. Di sini tidak saya kasih deadline-nya, tapi saya sampaikan di video ini ya. Deadline-nya yaitu di hari Rabu. Kenapa? Karena harapannya semoga nanti di hari Rabu atau Selasa itu saya ada waktu slow ya. Jadi ada waktu yang di malamnya itu saya bisa membuat video lagi, itu terkait dengan studi kasus ya. Untuk kelompok A mungkin udah jelas kemarin akan nyambung dengan rekayasa web. Rekayasa web sudah saya bagi kelompok, kemudian saya kasih studi kasus. Nah, studi kasus itu akan saya lempar lagi untuk di praktikum RPL. Nah, untuk kelas C harusnya kemarin Pak Nur Wahid itu sudah masuk ya, tapi karena belum masuk ya, intinya saya, Pak Nur Wahid dan Pak Faiz itu sudah sepakat di mata kuliah rekayasa web, praktikum RPL dan praktikum web itu nanti kita seragam, kita sinkron, jadi kita buat nyambung ya. Dan nanti di praktikum RPL untuk kelompok C, insya Allah nanti saya bagi juga kelompoknya, dan itu kelompok itu akan juga dipakai di kelompok rekayasa web Pak Nur Wahid ya. Jadi studi kasus kelompoknya akan kita buat nyambung. Tujuannya adalah supaya kalian betul-betul mengerti ya, betul-betul paham inti dari materi yang kami sampaikan itu apa, dan langsung mempraktekkan dengan studi kasus itu ya. Ini berapa menit? 8 menit. Jadi terkait dengan praktikum RPL nanti akan saya share classroomnya. Tentu saja saya share video ini dulu ya. Video ini akan saya share terlebih dahulu untuk disaksikan. Nah, jika ada yang memang belum jelas dan ingin ditanyakan, itu boleh langsung ditanyakan saja. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya akan slow respon ya, karena dari jam 8 sampai jam 5 pagi saya itu ada live di Zoom ya. Nanti paling saya respon di jam istirahat jam 12-an atau jam istirahat sore ya, pokoknya pas istirahat lah nanti insya Allah pasti akan saya respon, karena untuk saya prioritas utama tetap kalian. Jadi kalau saya bisa memilih, sebetulnya saya ingin memilih ya saya ngajar dulu sampai selesai, memberikan pelayanan maksimal kepada kalian, baru patsar. Tapi ternyata dari Kementerian ESDM itu jadwalnya ya sesuai itu, jadi sudah dijadwal sedemikian rupa, dan ternyata untuk Politeknik Negeri Cilacap itu jadwalnya bersamaan dengan perkuliahan yang baru dimulai gitu ya. Jadi mau tidak mau yang seharusnya kami dibebas tugaskan, tetap kami harus melayani kalian gitu ya, karena tidak bisa dialihkan ke dosen yang lain juga. Dosennya juga cukup terbatas ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini saya sambil mengingat-ingat lagi, ada yang perlu disampaikan lagi atau enggak gitu ya. Intinya
Balik lagi ya, kalian harus semangat meskipun nanti ini di praktikum agak berat. Ada dua mata kuliah sekaligus. Ya terus terang kami dosen juga sedang mengalami hal yang cukup berat ini, karena ada beberapa yang harus kita kerjakan secara bersamaan ya. Jadi kami juga harus membimbing kakak tingkat kalian yang mana bulan Januari harus sudah sidang, berarti Desember harus selesai. Sementara kami latsar itu sampai 10 Desember. Kemudian ada lagi DTS, beasiswa dari Kominfo, Digital Talent Scholarship itu ya, yang juga harus beriringan. Sekarang besok Senin juga harus mulai, itu juga harus tetap kami handle. Nah jadi ayolah tetap semangat bareng-bareng ya, kita belajar bareng. Dan ini juga free, kalian mau mengerjakan di malam hari atau di siang hari silahkan, waktunya bebas. Kemudian kalau ini mau download agak berat ya silahkan ke kampus di hari Senin, ada wifi, kalian bisa download dulu di kampus. Tapi ingat tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap protokol ya, karena tempat-tempat sekolah, kuliah itu tempat-tempat yang paling rawan ya, karena ada berbagai orang dari berbagai tempat yang datang di situ. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.